kami menganggap nanti tidak bisa untuk mengerjakan persiapan pemilu, nggak bisa dipisahkan antara pilpres, pileg, dan pilkada. Harus satu kesatuan, harus terintegrasi. Karena waktunya sama, waktunya berdekatan, dan pasti akan saling terkaitan. Ya, apa yang dikerjakan, apa yang dioperasikan, apa yang dikonsolidasikan di bidang dalam pilpres itu pasti berdampak kepada pileg dan berdampak kepada pilkada. Sama juga begitu, operasi pemenangan pileg itu akan berdampak kepada pilpres dan pada pilkada. Operasi pemenangan pilkada itu juga pasti terkait dengan operasi pemenangan pileg dan pilpres. Makanya harus terintegrasi, nggak bisa disatukan. Nah, itu kenapa kita juga kemudian memutuskan sejak awal siapa calon presiden kita. Ya, tadi di Munas kita tetapkan kita punya harus calon presiden sendiri. Nah, kemudian kita sejak awal harus menyampaikan, ya, mengambil kesepakatan di internal partai Golkar siapa yang mau kita calonkan menjadi calon presiden. Nah, tanggal 5 dan 6 Maret 2021 waktu itu kita melaksanakan Rakernas dan Rapimnas, akhirnya semuanya menyepakati bahwa calon presiden kita adalah ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto. Kenapa? Ya, karena tentu semua partai politik, ya, semua elemen bangsa menghadapi event-event seperti pemilu termasuk pilpres itu ingin memberikan yang terbaik. Ya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Golkar Bangun Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Partai Golkar. Dan rencana wawancara ini akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan salah seorang kader Golkar yang sangat potensial dan kemudian juga menduduki posisi yang sangat strategis, yaitu Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Sarjana Sains Magister Teknologi. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang antara membidangi politik dan pemerintahan, dan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi pemenangan pemilu di DPP Partai Golkar. Apa kabar Pak Doli? Baik, alhamdulillah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Doli ini adalah politisi yang mempersiapkan diri dengan pengalaman-pengalaman manajemen organisasi secara praktis, tapi juga membekali diri dengan teori-teori yang saya kira sangat kuat gitu. Nah, kemudian terpilih jadi anggota DPR RI, langsung terpilih pertama, langsung ditugasi menjadi Ketua Komisi 2 yang tidak kalah strategis juga di bidang politik. Nah, apakah artinya ini suatu kepercayaan yang besar gitu pada Pak Doli yang relatif, ya, tanda petik adalah baru di Partai Golkar? Iya, pertama tentu ya saya berterima kasih kepada Ketua Umum kita Pak Erlangga Hartarto gitu yang
yang apa namanya memberikan kesempatan itu kepada saya dan termasuk juga kepada generasi-generasi baru di Golkar. Ya, saya menilai kepemimpinan Pak Erlangga ini adalah kepemimpinan yang membawa proses atau setidaknya mengakselerasi ya, proses regenerasi di Partai Golkar. Sekarang kalau Mas bisa lihat wajah-wajah pimpinan-pimpinan AKD di Partai Golkar, AKD di DPR yang berasal dari Partai Golkar, semuanya relatif baru dan muda-muda. Ya. Satu di Komisi 1 ada Saudara Mutia Hafid yang relatif masih muda juga. Di 2 ada saya. Di 3 ada Pak Adis Kadir. Ya. Kemudian di 4 ada Pak Deddy Mulyana. Kemudian kelima ada Pak Ridwan Bai. Di 6 ada Sarmuji yang lebih muda lagi daripada saya. Kemudian di 7 Maman lebih muda lagi. Maman Abdurrahman. 8 ada Pak Aceh. Di bawah saya juga gitu umurnya. Kemudian di 9 ada Pak Melki, muda di bawah saya juga. Kemudian 10 ada Mbak Hetiva yang nggak jauh di atas saya. Nah, 11 ada Pak Kahar yang paling senior, Bang. Jadi kalau di rata-ratain average sebetulnya mungkin rata-rata sekarang pimpinan komisi yang ada dari Golkar di DPR itu average rata-ratanya 45-an, 45-50. Jadi relatif jauh lebih mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, ini saya kira salah satu yang kita bersyukur Pak Erlangga kepemimpinannya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda gitu. Nah, kalau soal pengalaman saya sebetulnya entah kenapa saya ikut 2 kali caleg yang serius gitu, 2014, 2019. Dari dulu saya memang kalau ditanya nanti kalau mau jadi anggota DPR mau masuk komisi mana, saya bilang tetap komisi 2. Ya. Karena memang saya merasa bahwa komisi 2 yang memang tugas fungsi pokoknya adalah masalah politik dan pemerintahan dalam negeri itu ya jantungnya negara ini kan, yang mengurusi soal jantungnya negara ini, bicara tentang pemerintahan dalam negeri, terus kemudian bicara politik gitu. Dan saya merasa itu sesuai dengan apa yang saya bangun selama ini dengan dunia saya gitu ya, sebagai seorang aktivis, kemudian yang berusaha belajar menjadi politisi yang baik gitu, terus kemudian memang betul-betul mencurahkan dirinya sebagai politisi gitu di Partai Golkar. Saya merasa tune in aja berada di Komisi 2 gitu. Dan ternyata juga saya baru tahu begitu masuk DPR nggak banyak yang orang mau pengen jadi Komisi 2 gitu. Saya waktu itu kan kita dikasih formulir, Mas juga kan dulu gitu kan, begitu masuk dikasih formulir, kira-kira keinginan kita mana? Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Saya menulis pilihan 1 Komisi 2, pilihan 2 Komisi 2, pilihan 3 Komisi 2. Dan ternyata dari 85 orang yang masuk dari Partai Golkar, yang ngisi Komisi 2 cuma saya. Gitu. Nah, yang lain di komisi yang lain. Jadi mungkin itu juga salah satu sebabnya Pak Erlangga karena memang saya memang dari awal pilihan 1, 2, 3 itu adalah Komisi 2, dan yang tadi tentu Pak Erlangga juga punya visi ya, memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda untuk bisa mimpin di setiap komisi gitu. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan, mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita bangsa, maju golongan. Dan kelihatannya itu Komisi 2 itu yang selalu menjadi prioritas Partai Golkar kelihatannya, karena itu kan pilihan-pilihan untuk jadi ketua itu kan ditentukan antar partai, dan Golkar selalu menempatkan kader di Komisi 2 itu untuk jadi pimpinan. Nah, seberapa strategis itu sebenarnya Komisi 2 untuk partai? Ya,
ya apa namanya, saya menilai ya, memang selama ini Golkar dari periode ke periode itu tidak pernah melepaskan ya, Komisi 2 itu tidak ada pimpinannya, bahkan sering mendapat posisi ketua ya. Sebelum saya ini kan ada Pak Zainuddin Amali ya, kemudian ada Pak Rambe Kamaruzaman, terus juga pernah ada Pak Agun Gunanjar, ada Pak Ferry Mursidan Baldan, ada Pak Hairuman Harahap, dulu ada Pak Burhanuddin Namitpulu, itu senior-senior saya yang pernah jadi ketua Komisi 2 ya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada lagi ya, yang saya mungkin belum apa namanya, nggak nyampe ke seniorannya gitu ya. Nah, saya menganggap bahwa itu memang satu komisi yang strategis ya. Karena tadi saya katakan ini kan bicara tentang soal jantungnya perjalanan pemerintahan dan politik. Ya, jadi apa namanya ya? Sebuah negara itu kan dikelola oleh pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu bisa berjalan dengan bangunan sistem politik yang stabil gitu ya, yang established gitu. Dan apa namanya, kita sudah memilih sistem politik ini, kita ini adalah menganut sistem atau menjalankan sistem demokrasi gitu. Nah, di sana bicara tentang soal pemilu, terus kemudian apa namanya, pemerintahan itu kan banyak bicara tentang soal mulai ya, negara itu kan terbentuk ada tanah air gitu ya. Terus kemudian ada masyarakatnya, ada bangsanya, ada pemerintahannya. Nah, tiga-tiganya di Komisi 2 semua. Tanah airnya ada Kementerian ATR BPN. Kan kira-kira kita bicara land di sana ya. Hak masyarakat terhadap, hak dasar masyarakat terhadap wilayahnya, kira-kira gitu. Nah, terus bicara soal bangsanya, apa masyarakatnya, ya di sana sampai ngurusin soal apa namanya, ASN gitu ya. Nah, kalau pemerintahannya apalagi, sudah ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Sekretaris Negara, kemudian ada Sekap, ada KSP, nah ada penyelenggara pemilu, kan kira-kira begitu. Jadi ya cukup strategis kalau menurut saya, dan saya kira pandangan saya menganggap bahwa pandangan Partai Golkar untuk tetap mengambil Komisi 2 ini sebagai apa namanya, penting, prioritas penting untuk dipimpin oleh kader-kader Partai Golkar, ikut cukup tepat menurut saya. Pak Doli, saya mau tanya sedikit yang apa ya, isu yang terbaru. Misalnya kemungkinan presiden yang bisa dicalonkan lagi sebagai wapres, dan terakhir ada isu lagi bahwa kemungkinan ke depan pemilu kita akan kembali ke tanda gambar, tidak memilih calon. Itu mungkin bisa-bisa saja, tapi pertanyaannya apakah itu akan terjadi di dalam Pileg dan Pilpres 2024? Iya, kita mulai dari segi regulasi ya, itu ada dua isu sebetulnya. Yang pertama, kalau apakah dimungkinkan seorang presiden menjadi calon wakil presiden di periode berikutnya setelah 2 kali menjabat sebagai presiden. Dalam aturan sangat dimungkinkan, tidak ada yang melarang gitu ya, tidak ada aturan yang dilanggar gitu. Nah, tapi persoalannya bicara tentang Pilpres itu kan bukan hanya sekedar regulasi, bukan hanya sekedar mekanisme apa namanya, pemilu dan seterusnya, tetapi juga ada keputusan politik, ya, ada kebijakan politik, ya, di mana keputusan dan kebijakan politik itu kan sangat tergantung dengan ya tentu negosiasi politik, ya, terus kemudian kesamaan atau orientasi cita-cita yang mau dibangun antara kekuatan yang bangun politik itu, dan kemudian juga termasuk di dalamnya ada etika juga di dalamnya gitu. Nah, tentu itu yang akan menjadi pertimbangan apakah nanti misalnya katakanlah Pak Jokowi lah gitu ya, yang disebut-sebut begitu, akan apa namanya,
berpasangan menjadi wakil presiden, calon presiden yang lain apa tidak gitu. Ya. Nah, dan saya kira yang berikutnya adalah apakah Pak Jokowi ini mau apa tidak juga kan gitu Ya. 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 Ini kan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat gitu ya. Nah, jadi saya kira itu kembali kepada kepada Pak Jokowinya ya, berkenan atau tidak begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tergantung tadi itu kebijakan dan keputusan politik dengan berbagai pertimbangan ya, pertimbangan soal apa benefit politiknya, kemudian apa cita-cita yang mau dibangun dengan mengambil keputusan seperti itu, ya kan? Dan yang paling penting adalah buat kepentingan bangsa dan negara. Nah, sementara kalau soal apakah kita nanti dalam pemilu mencoblos kembali ke tanda gambar, dari segi regulasi yang sekarang existing itu tidak memungkinkan. Tidak mungkin kan? Ya, karena kita kalau dengan mencoblos tanda gambar kan artinya kita akan harus merubah sistem pemilu kita di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kita disebutkan situ menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka gitu. Dengan yang sudah pernah kita lakukan seperti 2014, 2019. Jadi tidak akan ada perubahan kecuali kalau nanti kita sepakat untuk melakukan perubahan undang-undang. Nah, kami sebetulnya di Komisi 2 awal-awal periode itu kita sudah mendiskusikan ya, dan kami berkesimpulan termasuk saya sebetulnya kita masih punya PR besar di dalam bangunan sistem politik kita, dalam sistem demokrasi kita yang ada beberapa undang-undang yang harus disempurnakan, termasuk undang-undang pemilu. Jadi kita kan sekarang punya 3 jenis pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada. Tetapi kita punya 3 jenis pemilu dengan 2 rezim, gitu. Satu rezim namanya pemilu, terdiri dari pemilu presiden dan pemilu DPR, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi ada lagi pemilu kepala daerah, ya, seolah-olah disebut sebagai pemilihan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, harusnya kan kita harusnya satu rezim pemilu saja, ya. Kita atur dalam satu regulasi misalnya. Nah, yang kedua masih banyak, misalnya tadi ya, kita perlu memperdalam diskusi soal sistem pemilu kita. Sekarang apakah sistem pemilu yang kita anut sekarang dengan sistem proporsional semi terbuka itu akan memberikan nilai positif terhadap produktivitas pembangunan politik yang berdampak kepada pembangunan sektor yang lain atau tidak. Kemudian ya tadi ada kan begitu dibuka kan panjang nih bicara tentang threshold, ada presidential threshold, ada parliamentary threshold, ada sistem penghitungan konversi suara ke kursi, macam-macam, soal keserentakan juga, karena kan salah satu yang sekarang kita menjadi ribet, katakan begitulah ya. Ini kan karena pemilu kita 3 jenis pemilu itu nanti ditumpuk ya secara bersamaan dan berdekatan tahun 2024. Pileg, pilpres, dan pilkada itu satu beda beberapa bulan saja. Seluruh Indonesia pilkadanya 14 kabupaten kota dan 33 provinsi. Nah, ini sekarang sudah memunculkan dampak keribetan. Misalnya soal kita rame kan barusan ini soal pejabat-pejabat kepala daerah. Nah, begitu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran, nah itu jadi salah tafsir, rame lagi. Nah, belum lagi kita nyari orangnya untuk mengisi sekitar 272 daerah, 25 provinsi dan 200 sekian kabupaten kota yang ditunjuk sebagai pejabat sampai kurun waktu 2-3 tahun. Jadi, nah itu dampak-dampak yang menurut saya dari segi regulasi harus kita sempurnakan. Nah, tapi karena memang kemarin kita kena
musibah COVID ya, Ya. energi kita semua tertuang ke sana, jadinya rencana revisi undang-undang itu tertunda. Gitu. Ya. Oke. Karya, maju bangsa Indonesia, hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia, hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Nah, sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, bagaimana strategi untuk koalisi Pilpres ini? Karena itu nanti ada dampaknya terhadap pileg. Iya, kami di pemenangan pemilu ya sebagai Wakil Ketua Umum pemenang pemilu di DPP Partai Golkar menyadari dan memahami betul situasi yang akan kita hadapi dengan sistem pemilu yang seperti saya katakan tadi, ya, mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut saya sangat kompleks, ya. Jadi kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mempersiapkan diri sekaligus menghadapi 3 jenis pemilu yang membutuhkan energi yang besar. Nah, makanya dari awal kami sudah menyusun sebetulnya konsep strategi yang bisa menghadapi pemilu yang seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahwa kita harus punya calon presiden sendiri, gitu ya. Jadi kita punya pengalaman di pemilu 2014-2019, ya. Kita menilai bahwa partai politik yang mempunyai penambahan perolehan suara yang signifikan adalah partai politik yang punya calon presiden yang berasal dari kader aslinya sendiri. Nah, itu makanya kenapa Partai Golkar dalam Munas yang tahun 2019 itu salah satu keputusannya adalah mengatakan bahwa Partai Golkar tahun 2024 harus punya calon presiden sendiri. Gitu. Nah, itu juga sekaligus karena pertama mengingat pengalaman di pemilu 2014-2019, yang ketiga untuk melihat atau mengantisipasi menghadapi pemilu model 2024 seperti itu. Jadi kami menganggap nanti tidak bisa untuk mengerjakan persiapan pemilu, nggak bisa dipisahkan antara pilpres, pileg, dan pilkada. Harus satu kesatuan, harus terintegrasi karena waktunya sama, waktunya berdekatan, dan pasti akan saling terkaitan, ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dioperasikan, apa yang dikonsolidasikan di bidang dalam pilpres itu pasti berdampak kepada pileg dan berdampak kepada pilkada. Sama juga begitu, operasi pemenangan pileg itu akan berdampak kepada pilpres dan pada pilkada. Operasi pemenangan pilkada itu juga pasti terkait dengan operasi pemenangan pileg dan pilpres. Nah, makanya harus terintegrasi, nggak bisa disatukan. Nah, itu kenapa kita juga kemudian memutuskan sejak awal siapa calon presiden kita, ya. Tadi di Munas kita tetapkan kita punya harus calon presiden sendiri. Nah, kemudian kita sejak awal harus menyampaikan, ya, mengambil kesepakatan di internal partai Golkar siapa yang mau kita calonkan menjadi calon presiden. Nah, tanggal 5 dan 6 Maret 2021 waktu itu kita melaksanakan Rakernas dan Rapimnas, akhirnya semuanya menyepakati bahwa calon presiden kita adalah ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto. Kenapa? Ya. Karena tentu semua partai politik, ya, semua elemen bangsa menghadapi event-event seperti pemilu termasuk pilpres itu ingin memberikan yang terbaik. Ya. Nah, tentu kalau Golkar ingin memberikan pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara melalui memberikan mengirimkan kadernya untuk menjadi presiden,
tentu kita menginginkan kader yang terbaik. Ya. Nah, kader terbaik di satu periode itu adalah ketua umum. Nggak mungkin kita memilih seorang ketua umum kalau kita tidak menganggap dia adalah kader terbaik di periode itu. Ya. Justru karena dia kader terbaik lah, makanya dia kita pilih sebagai ketua umum. Nah, oleh karena itu, karena kita mau kasih yang terbaik, maka yang terbaik di periode ini adalah ketua umum kita, yaitu ketua umum kita yang kita calonkan sebagai calon presiden. Nah, dan setelah itu kita mengambil langkah-langkah untuk itu, termasuk ada inovasi baru, kita membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Ya. Nah, Koalisi Indonesia Bersatu ini kan ingin membangun tradisi baru, ya, membangun budaya politik baru, bahwa kalau kita mau bicara pemilu, mau bicara pilpres, atau membangun kebersamaan, ya, membangun koalisi, itu nggak mesti di ujung-ujung, ya, di ujung-ujung mau mendaftarkan diri, di mana pada situasi itu kan semuanya tensinya tinggi, gitu ya. Kemudian ya tentu sudah dengan tensi yang tinggi itu sudah bicara tentang kepentingan yang sangat praksis gitu loh. Nah, tapi kalau kita bicara sejak jauh-jauh hari, kita masih punya waktu bicara tentang membangun narasi Indonesia ke depan kayak apa, konsep Indonesia 5 tahun ke depan itu bagaimana, ya. Terus kemudian kita masih bisa punya kesempatan untuk berdialog, kemudian berdialektika antar partai politik, kemudian juga mengajak masyarakat, ya. Nanti kan makanya setelah kemarin kita bentuk kan kita merumuskan visi program yang sekarang ini sedang kita uji publik, dan kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan feedbacknya. Nah, itu yang langkah-langkah yang kita bangun, ya. Dan alhamdulillah pimpinan dan teman-teman di PAN, di P3 menyambut dengan baik dan menjadikan itu visi bersama. Kira-kira gitu. Terima kasih sekali Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Sarjana Sains Magister Teknik, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan sekaligus juga Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat bekerja, sukses terus, Pak. Amin, amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga, Mas.